Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Kalau sebelumnya saya sudah membahas mengenai manga Mokushirōku no Yonkishi chapter ke-14, kali ini giliran chapter yang ke-15-nya. Di awal halaman dari manga Mokushirōku no Yonkishi chapter ke-15 ini, karena telah mendapat ancaman dari Anne, tentu saja hal itu membuat Doni merasa tidak terima. Padahal Doni juga telah menjelaskan kalau mereka tidak sengaja menemukan relief itu. Tapi Anne sama sekali tidak mau percaya. Sebab menurutnya akan menjadi sangat aneh jika bisa menemukan sesuatu yang telah terkubur di dalam tanah. Anne di chapter ini yang sama sekali tidak percaya dengan semua penjelasan yang diberikan oleh Doni, meski itu sebuah kebenaran memang diperlihatkan langsung menarik senjata tersembunyinya. Dan ternyata payung yang wanita ini bawa hanyalah sebuah kamuflase untuk menyembunyikan rapiernya. Karena Anne sudah mengeluarkan sebuah senjata, pastinya Doni dan kelompoknya tidak akan tinggal diam begitu saja. Karena walau tidak bersalah, mereka harus tetap melindungi diri. Namun ternyata Anne bukanlah seorang wanita biasa. Sebab dia dapat dengan mudahnya menjatuhkan Doni hanya dengan satu kali tendangan saja. Sedangkan untuk Nazianz, karena sejak awal tidak berniat untuk bertarung, jadinya dia hanya bisa bertahan saja saat Anne dengan bertubi-tubi menusukkan rapiernya. Namun pada akhirnya Nazianz pun harus terlempar setelah tidak mampu menahan semua serangan yang mengarah padanya. Akan tetapi menariknya jika Doni serta Nazianz harus bertarung dengan Anne, berbeda halnya dengan Percival. Pasalnya, meski Anne tidak mau mendengar apapun perkataan Percival dan meminta relief tersebut untuk dikembalikan padanya, sang tokoh utama kita ini malah dengan senang hati memberikan relief tersebut begitu saja pada Anne, tanpa ada rasa paksaan ataupun keengganan sama sekali pada diri Percival. Tentu saja melihat apa yang dilakukan oleh Percival untuk sesaat, hal itu membuat Anne merasa sangat terkejut. Tapi rasa keterkejutan Anne tidak berhenti di situ saja. Sebab dia kembali dikejutkan setelah menggunakan kekuatannya melihat kalau Percival sama sekali tidak ada yang tersembunyi di dalam dirinya. Padahal normalnya semua makhluk hidup pasti mempunyai sesuatu yang ingin disembunyikan. Yang hal itu akhirnya menjadi sebuah kebohongan. Dan Anne dengan kemampuannya bisa melihat jika orang tengah berbohong atau menyembunyikan sesuatu. Makanya dia sangat terkejut saat melihat adanya orang yang bersih dari semua itu. Di manga Mokushirōku no Yonkishi chapter ke-15 ini, kita memang bisa melihat lumayan banyak kejadian di mana Anne diperlihatkan terkejut. Mulai dari terkejut lantaran Percival dengan mudah memberikan relief kepadanya, tidak adanya yang tersembunyi pada diri Percival, terkejutnya dia saat melihat mini Percival, sampai keterkejutan Anne ketika melihat ada seekor rubah yang dapat bicara dan memanggilnya gadis. Tapi yang membuat Anne terkejut rupanya bukan hanya itu saja. Soalnya dia kembali dikejutkan saat tiba-tiba ada seorang pelayan yang memanggilnya dan memberitahunya untuk segera pulang lantaran pesta dansa sudah akan dimulai. Yang hal itu membuat ayahnya menjadi marah. Lalu kenapa kedatangan pelayan ini membuat Anne terkejut? Sebab dia sekarang tengah memegang relief peti mati kegelapan abadi yang dicari-cari oleh ayahnya serta Ironset. Dan karena Anne tidak ingin jika relief itu ditemukan entah oleh ayahnya ataupun Ironset, itulah kenapa saat melihat ada pelayan menghampirinya, dia menjadi sangat terkejut. Soalnya kalau sampai sang pelayan melihat relief peti mati kegelapan abadi, maka besar kemungkinannya dia akan melaporkannya kepada ayah Anne. Lalu ayah Anne akan mengatakan informasi itu pada Ironset. Dan hal itulah yang sama sekali tidak diinginkan olehnya. Anne yang sedang panik dengan terburu-buru memang langsung mengembalikan pecahan relik peti mati kegelapan abadi kepada Percival. Alasannya supaya Percival bisa menyembunyikan relik tersebut di balik jubahnya. Tujuannya agar pelayan itu tidak melihatnya. Tapi kejadian yang menarik pastinya bukanlah kepanikan yang diperlihatkan oleh Anne, melainkan pesan yang dia katakan pada Percival. Soalnya pesan yang Anne katakan pada Percival adalah apapun yang terjadi jangan sampai memberikan relik peti mati kegelapan abadi pada orang yang bernama Ironset. Yang tentu saja saat mendengar nama itu membuat Percival sangat terkejut. Pasalnya orang yang selama ini sedang dia cari namanya malah dikatakan dengan mudah oleh Anne.
Tapi sayangnya karena sebelum sempat bertanya kata-katanya terlebih dulu dipotong dan setelah itu Anne meninggalkannya begitu saja, jadinya Percival sama sekali tidak mendapat tambahan informasi mengenai ayahnya. Kelompok Percival setelah Anne pergi memang memutuskan untuk mencari sebuah penginapan. Dan setelah mendapat penginapan, yang mereka bahas pertama kali adalah mengenai Anne serta pecahan relik peti mati kegelapan abadi. Yang ternyata menurut Nascience nama asli Anne ialah Anghalhat. Dan mungkin Anne itu hanya merupakan nama panggilannya saja. Sedangkan untuk pecahan relik peti mati kegelapan abadi yang mengetahui informasinya hanyalah Sin. Dan ketika Sin mengatakan jika peti mati kegelapan abadi adalah benda sihir yang melegenda kepada semua orang, respon yang diberikan oleh Donnie malah hanya memikirkan uang saja. Lantaran dia seketika itu juga langsung bertanya berapa harganya kalau relik tersebut dijual. Akan tetapi jika semua orang sedang sibuk membicarakan mengenai Anghalhat serta relik peti mati kegelapan abadi, berbeda halnya dengan Percival. Sebab sekarang pikirannya hanya terfokus pada satu hal setelah Anne meninggalkannya, yaitu dia ingin pergi mencari Ironset. Memang benar apa yang tengah dipikirkan oleh Percival ini sangatlah masuk akal. Soalnya alasan pertama kenapa dia melakukan perjalanan dan turun gunung adalah untuk mencari keberadaan Ironset. Namun pastinya tidak akan semudah itu untuk melakukannya. Karena walaupun nanti Percival berhasil menemukan Ironset, dia juga tidak akan bisa melakukan apapun. Entah itu mau bertanya mengenai kakeknya ataupun untuk membalas dendam, semua itu tidak mungkin Percival lakukan. Karena bagaimanapun kekuatan Percival yang sekarang memang masihlah belum cukup untuk dapat mengalahkan Ironset. Maka dari itulah Sin memberikan solusi kepada Percival, yaitu dia terlebih dulu harus mencari informasi apapun yang berhubungan dengan Ironset. Karena menurut Sin, jika mereka salah langkah bisa saja bencana kembali terjadi. Dan jika itu terjadi, maka banyak orang yang tidak bersalah akan menjadi korban. Yang tentunya Percival tidak menginginkan hal itu. Dan setelah mendengar semua penjelasan dari Sin itulah akhirnya Percival mulai tenang. Sedangkan di sisi lain setelah kembali pulang ke rumah, Anghalhat atau Anne langsung diperlihatkan kalau dia tengah berdebat dengan ayahnya. Berdebat kenapa ayahnya bersikeras percaya kepada Ironset. Dan walaupun Anne sudah memberitahunya jika Ironset bukanlah orang baik dan penuh tipu daya, ayahnya sama sekali tidak peduli. Dan ketika Anne membahas tentang kekuatannya serta mengatakan kalau dia suatu hari nanti akan menjadi seorang kesatria suci, hal itu malah membuat ayahnya menjadi semakin kesal. Apalagi setelah Anne mengatakan untuk berhenti menjadi anjing penggembala bagi Ironset. Karena setelah Anne berucap seperti itu, ayahnya langsung saja menamparnya dengan keras. Sebenarnya dalam adegan ini yang menarik bukan mengenai perdebatan antara Anne dengan ayahnya, melainkan terungkapnya fakta kalau bahwasannya ibu Anne ternyata seorang kesatria suci. Dan sepertinya ibu Anne sudah meninggal. Sedangkan hal menarik yang kedua adalah sepertinya ayah Anne bukanlah orang jahat. Dia mau menuruti kata-kata Ironset karena hanya ingin tidak terjadi sesuatu yang buruk kepada putrinya. Makanya meski tengah berdebat terlihat kalau wajah ayah Anne sangat tertekan, seperti sedang menyembunyikan sesuatu dari anaknya itu. Pesta dansa yang diselenggarakan oleh ayah Anne akhirnya dimulai juga, dan hampir semua warga yang ada di kota telah diundangnya. Tapi sepertinya pesta tersebut bukanlah apa yang direncanakan oleh ayah Anne, melainkan rencana Ironset. Pasalnya yang memberi kata sambutan pada semua orang di pesta ini adalah ayah Percival itu. Akan tetapi yang mengejutkannya ternyata alasan kenapa Ironset mengumpulkan semua warga adalah untuk menyebarkan propaganda, di mana dia berucap tentang ancaman terhadap kota mereka dan bagaimana cara untuk mengatasinya. Dan ternyata cara untuk mengatasi ancaman yang dikatakan oleh Ironset adalah dengan meminta semua warga untuk menemukan pecahan relik peti mati kegelapan abadi. Yang pecahan relik tersebut dia percaya ada di kota ini. Dan sekarang jelas sudah kenapa ayah Anne terlihat sangat tertekan. Karena sepertinya Ironset telah mengancam untuk menghancurkan kotanya jika apa yang dia cari tidak berhasil ditemukan. Makanya untuk mempercepat proses pencarian itulah Ironset memanggil semua warga dengan alasan diadakannya sebuah pesta dansa. Dan setelah semua warga berkumpul, ayah dari Percival ini tinggal menyebarkan propagandanya.
Di manga Mokushiroku no Yonkishi chapter ke-15 ini memang tidak banyak kejadian menarik yang dapat kita lihat. Namun meski tidak banyak kejadian menarik bukan berarti tidak ada yang bisa saya bahas. Sebab di 2 halaman terakhir chapter ini diperlihatkan jika Iron Set ternyata telah mempunyai pecahan lain dari relik peti mati kegelapan abadi. Dan hanya tinggal satu saja pecahan yang kurang. Itu artinya cuma tinggal yang ada di tangan Percival lah pecahan relik peti mati kegelapan abadi yang belum didapat oleh Iron Set. Jadi karena tinggal kurang satu pecahan inilah kenapa ayah Percival sangat ingin segera menemukan satu pecahan yang terakhir. Namun yang lebih mengejutkannya lagi adalah mengenai perubahan raut wajah Shin yang sangat cemas serta frustasi setelah melihat Iron Set berhasil mengumpulkan pecahan relik peti mati kegelapan abadi yang hampir lengkap. Bahkan saking cemas dan frustasinya rubah ini, dia sampai berucap jika Iron Set berhasil menyelesaikan relik peti mati kegelapan abadi itu, maka akan menjadi neraka bagi kita semua. Untuk sekarang, kita memang masih belum bisa tahu kenapa Iron Set mengumpulkan relik peti mati kegelapan abadi. Dan kita juga belum bisa tahu akan digunakan untuk apa setelah semua relik itu terkumpul. Namun yang jelas untuk sekarang sepertinya memang hanya Shin lah yang tahu. Makanya di akhir halaman dari manga Mokushiroku no Yonkishi chapter ke-15 ini diperlihatkan raut wajahnya yang sangat cemas serta frustasi. Kira-kira akan seperti apakah keseruan perjalanan yang dilakukan oleh kelompok Percival yang tengah menuju ke Lyonesse ini? Penasaran bukan? Jika penasaran, kalian tunggu saja kelanjutan jalan ceritanya pada chapter-chapter selanjutnya. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai manga Mokushiroku no Yonkishi chapter ke-15-nya. Dan kalau menurut kalian kejadian manakah yang paling menarik? Apakah kalian mempunyai pendapat? Jika punya, jangan pernah sungkan atau ragu untuk menuliskannya pada kolom komentar. Karena komentar itu sangat berarti bagi saya ataupun teman-teman lain yang membacanya. Sebab komentar kalian tersebut bisa dijadikan bahan referensi untuk saling bertukar pendapat antara kita semua.